Kalau lancar, ya alhamdulillah. Kalau tidak lancar, tulis di chat Syekh suara putus-putus biar saya matikan kamera. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa tadhkir wal hath ala tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih islah qulubina wa qalibina wa dhawahirina wa bawatina وما علمه الله من صالح النية أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالعلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kita sudah belajar di buku nazam Aqidatul Awam. Aqidatul Al-Awam sampai bab atau sampai nazam yang ke-51. Dari awal kita sudah belajar masalah pertama itu atau bagian pertama itu tentang apa itu namanya Tuhan kita yang namanya Adzatul Ilahiyah, Zatullah Tabaraka wa Ta'ala. Juga belajar sifatullah Ta'ala, as-sifat al-ma'ani, as-silbiyah wal-ma'ani wa ila akhir kita sudah belajar. Setelah itu kita masuk tentang para nabi. Ya kan? Wajib al-iman bil malaika bil anbiya wa adadul anbiya wa adadul rasul. Kita sudah jumlah para nabi, jumlah para rasul kita sudah belajar di bagian yang kedua. Bagian yang ketiga itu yang terakhir kita kemarin belajar tentang sirah atau hidup Nabi Muhammad SAW, tapi dari arah tauhid. Wajib kita iman di tentang masalah ini, wajib kita ikut ini, wajib berapa hukum yang masuk di bab tauhid, tidak masuk di bab aqidatul awam, tidak masuk di bab sirah, beda. Wah, hari ini kita sudah di bagian yang terakhir ini. Nazim ini atau Syekh Ahmad Marzuki dia bilang ini akidah yang ringkas, yang apa namanya ini mudah untuk orang yang awam. Dia bilang wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Coba baca ini. Wa ida Syekh, maaf, buka tutup lagi. Tadi ketutup. Jadi harus cari lagi. tidak tahu di mana. Oke. Nazam ini adalah akidah yang diringkas, akidah mukhtasarah yang mudah dipahami walil awam, karena dia tidak masuk ke masalah yang namanya masalah far'iyah di belajar waktu belajar. Dia kasih yang jelas Tuhan kita Allah Ta'ala, sifatnya ini aja, berapa sifat yang kemarin kita belajar, berapa para nabi, tidak masuk ke dalam-dalam yang apa namanya ini mungkin susah, mungkin jadi bingung bagaimana faham ini, bagaimana itu, ini dari mana dalilnya, ini dia bilang seperti itu. Walil awami sahlatun, lil awam. Al awam ini orang yang tidak punya madhab, yang tidak apa namanya ini tidak belajar, seperti yang cari ilmu, menuntut ilmu atau talibul ilmi, ini namanya awam. Jadi saya tidak suka kalau ada yang ikut kita di ilmu baca Al-Quran, dia bilang saya orang awam. Enggak, kamu bukan orang awam. Orang awam itu yang umum, yang tidak belajar Quran, dia bisa baca Quran aja. Tapi kamu sudah lama belajar Quran, hafal tajwid atau faham tajwid, itu kamu bukan awam. Tentang masalah tajwid, mungkin kamu di masalah ilmiah, fikih, hadis, kamu belum belajar, bilang saya orang awam. Oke.
La ilaha illallah. Ay wa hadhihi al-alfaz yang kita kemarin belajar, yang jelasnya ini berapa hampir 1 tahun kita belajar dari waktu mulai sampai sekarang, juga alhamdulillah kita bisa setiap hari sedikit sampai selesai. Mudah-mudahan insyaallah yang hadir pasti dapat ilmu, pasti dapat manfaat, bisa paham ilmu tauhid. Oke. وهذه الألفاظ من أول المنظومة itu dari awal إلى آخرها عقيدة. عقيدة قليلة اللفظ كثيرة المعنى. Kata-katanya itu ringkas sedikit, tapi artinya luas. Sampai ada yang jelasin buku ini sampai 1 jilid yang 800 halaman atau 700 halaman. Tapi kalau kita baca akidah aja, kalau kita hafal bait nazam itu berapa halaman kecil, itu berapa bait, 56 aja. Kathiratul ma'na walayyinatun ibaratuha, lembut. Kata-katanya yang di sini lembut. La yushaqqu tahsil ma'aniha, la yushaqqu tahsil, tidak susah kalau kamu mau paham artinya, bisa langsung. Wa khafifatul lafzi, katanya tidak ada dhamair yang susah, langsung bisa paham. Wala yata'ab nutqaha 'ala al-awam, sampai di kota Zabid itu berumbuan semuanya berumbuan hafal aqidatul awam. Kenapa hafal aqidatul awam? Mereka waktu lagi masak, waktu lagi ambil itu apa namanya, makan hayawan, itu namanya apa bahasa namanya apa itu, untuk sapi, makan sapi itu yang siap-siap dia bawa, waktu dia potong itu mereka baca ini. Juga di Yaman juga ada, di Yaman, di sini juga ada. Mereka dulu kalau ada itu namanya apa itu bahasa, waktu mereka mau jadikan biji gandum jadi halus, itu zaman dulu mereka baca itu biar waktunya hilang. Penyaringan. Mereka baca itu abda'u bismillahirrahmani wa biar mereka lanjut itu kerja. Ini bukan masalah aqidatul awam. Di Zabid juga di Tarim Hadramut, mereka sampai belajar hafal buku Al-Minhaj. Al-Minhaj itu kalau ada yang hafal sudah jadi mufti. Kalau ada yang faham buku tersebut itu jadi mufti. Itu di kota-kota yang mulia seperti kota Tarim, kota Zabid, mereka bisa waktu ini kerja. Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Kalau mereka kerja ada suara itu seperti bernyanyi atau apa namanya ini? Biar mereka semangat kerja ini. Tapi mereka pilih kata-kata yang baik. Pilih seperti nazam ini ya, hiburan ya kan? Hiburan. Apa namanya ini? Mereka pilih seperti nazam ini. Jadi perempuan waktu kerja bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang yang dia suka lagu ikut. Alhamdulillah. Walil awam qauluhu aqidatun. Sudah ketemu jelasnya atau tidak? Sudah, Syekh. Aqidatun huwa ma yadinu al-insanu bihi wa yaqidu alaihi al-qalb. Wa yuqalu aqidatun hasanah ay salimatun min asy-syakki. Wa qawluhu mukhtasara qala as-Sajja'i anna al-mukhtasar lughatan ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'na. Coba baca ini akidah berkata. Perkataan Syekh Ahmad Marzuki, akidah bermaksud bahwa pengertian akidah adalah aturan-aturan yang dijadikan sebagai agama seseorang dan dipegang teguhi oleh hati. Aturan ini kemarin kita baca berapa aturan ya kan, harus kita ikut, harus kita faham, harus kita wajib yakin, wajib i'tiqad. Itu yang namanya aturan-aturan. Oke, lanjut ya. Disebutkan akidah hasanah berarti akidah yang selamat dari keraguan.
Nah, akidah hasanah itu kalau dia seperti kemarin kita belajar tentang masalah yang kita kemarin bilang apa namanya ini tanya di mana Allah Ta'ala, aina Allah, i'tiqad mereka yang bilang di langit atau di bumi, itu kita kemarin bilang salah. Karena Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. Jangan kita jadikan Allah Ta'ala seperti manusia. Kalau kita bilang di langit atau di bumi berarti itu namanya jadi makhluk. Bisa pindah-pindah. Allah Ta'ala cipta langit dan bumi jadi tidak masuk di sini. Itu yang maksudnya kita memperbaiki atau tidak ada ini akidah yang namanya hasanah. Akidah yang hasanah. Oke, ada akidah yang jelek itu seperti yang bilang al-hulul. Al-hulul itu akidah jelek. Apa itu akidah al-hulul itu? Ada beberapa jamaah yang bilang mereka namanya ahlul hulul. Bilang Allah Ta'ala bisa turun di badan manusia. Ini namanya hulul. Ini akidah kufr. Akidah kufr. Wal'iyadzubillah. Atau al-ittihad. Al-ittihad itu mirip akidah orang Nasara. Apa itu al-ittihad? Jadikan Allah Ta'ala dan makhluknya sama. Ya, fikiran mereka mulai dari yang kita sudah pernah jelasin. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah Ta'ala kasih dari Adam sebagian dari ruh Allah Ta'ala. Tapi ini bukan maksudnya Allah Ta'ala di dalam badan kita atau tubuh kita atau Adam. Tidak mungkin itu. Allah Ta'ala kasih bagian dari ruh Allah Ta'ala ke Adam. Bukan Allah Ta'ala turun atau masuk ke badan Sayyidina Adam alaihi salam. Coba baca lanjut, Abu. Perkataannya menunjukkan bahwa menurut Syekh As-Sujai, yang dimaksud dengan mukhtasar menurut arti bahasa adalah sesuatu yang sedikit lafadznya dan banyak artinya. Ya, sedikit lafaznya, banyak artinya. Itu yang namanya mukhtasar. Atau dalam bahasa Indonesia, Bu Aida, ringkas ya kan? Ringkas. Iya, Lafaznya ringkas, sedikit, ikhtisar. tapi artinya banyak atau Banyak. besar ya kan? Ini seperti ini kita lihat ini 50 bait syair. Tapi 1 tahun kita setiap minggu hari Rabu belajar, hari Rabu lanjut, hari Rabu sampai 1 tahun. Bagaimana ini? Ini karena katanya kecil atau sedikit, tapi artinya panjang. Juga dari kemarin-kemarin saya tidak masuk dalam-dalam jelasnya biar mereka tidak bingung yang ikut. Manfaatnya luas untuk orang yang hadir dari awal sampai akhir. Yang baru ikut itu ada beberapa hal yang masih kurang. Qauluhu walil awami, lanjut Bu. Sedangkan menurut istilah mukhtasar berarti sesuatu yang sedikit lafadznya, baik banyak, sedikit, atau sama jumlah kandungan maknanya. Dengan demikian, pengertian mukhtasar Betul, lanjut. yang batasi dengan sedikit lafadz dan banyak maknanya adalah arti menurut bahasa, bukan istilah. لا إله إلا الله. أوكي. قوله وللعوام متعلق بقوله سهلة ميسرة. قالوا داخلة على قوله سهلة ميسرة. أيوة هذه عقيدة مختصرة وسهلة وميسرة. فالعوام جمع عامة بتشديد الميم فيهما مثل دابة إلى العامة عمي والهابي للتأكيد كما قال في المسبوع. والمراد بالعوام هنا المبتدئون الآخذون. مقصود عوام di sini orang yang baru belajar tauhid. Karena setelah ini ada buku namanya As-Sanusiyah, ada buku Jawharatut Tauhid, ada itu tentang masalah tauhid. Tapi yang mau belajar baru, saya orang awam, mau belajar tauhid, ada buku yang ringkas saya bisa paham. Ini buku ini namanya akidah sampai namanya Aqidatul Al-Awam. Oke, al-awam itu siapa? Al-awam yang tidak tahu atau belum faham, belum belajar tauhid. Itu namanya awam. Setelah dia belajar buku ini bukan orang awam sudah, namanya mubtadi, baru mulai. Oke.
fi awal ilmu ma'na qawluhu sahlan. Coba baca ini artinya. Berkata Syekh Ahmad Al-Marzuqi walil awamah. Perkataan Syekh Ahmad Marzuki berhubungan dengan perkataan sahlah yasarah. Huruf wawu masuk pada lafaz sahlatun yasarah ya Syekh. Artinya adalah Ya, betul. bahwa nazam akidatul awam ini adalah akidah-akidah yang diringkas, yang mudah. Ibaratnya, pernyataannya, sehingga mudah difahami kandungan isinya dan yang sedikit lafaz-lafaznya sehingga tidak bosan untuk diucapkan dan mudah dihafalkan di luar kepala bagi orang-orang awam. Masya Allah. Ajib, bagus. Orang-orang awam. Apalagi pada? Lafaz adalah bentuk jama dari mufrad dengan mentasydid huruf mim pada masing-masing keduanya. Ini mah dari sisi itunya ya, Syekh. Ya, ini tambahan. Ini tambahan apa? Kata awam lil awam. Kenapa tidak bilang lil awami, itu tambahan aja. Tapi maksudnya tadi yang kita sudah jelas. Walil awami sahlatun muyassarah. Mungkin ada yang tanya, siapa yang bikin atau karya buku ini atau nazam ini? Ini langsung dia bilang, Nazimu tilka Ahmadul Marzuqi man yantami lis-sadiqil masduqi. Ini Syekh Ahmad Al-Marzuqi, dia yang tulis aqidah ini. Mulanya dari abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimul ihsani, akhirnya di sini. Tapi di sini sudah bagian yang terakhir dia kasih tahu faedah buku ini, juga kasih tahu kepada kita siapa yang tulis bait atau nazam ini. Dia bilang nazimu tilka Ahmadul Marzuqi. Ahmadu itu wa huwa laqabuhu. Al-Marzuqi itu laqab yang kita kemarin bilang Bu Aida ya kan, laqab. Laqab itu yang kita bilang kemarin bilang apa Bu? Gelar ya Syekh. Gelar. Gelar. Al-laqab gelar. Al-laqab gelar. Atau kadang-kadang balik ke keluarga, kadang-kadang ke tempat. Keluarga ini Faisal, Hamud dan Najjar. Ya, ke tempat itu Al-Yamani. Yamani itu ke negara Yaman. Al-Indonesia ke Indonesia. Al-Saudi ke negara Saudi. Kadang-kadang enggak ke keluarga. Di sini Al-Marzuqi ke ayahnya atau nama keluarga Al-Marzuqi. La ilaha illallah. Nisbatan ila Arif itu kakeknya Marzuq Al-Kafafi. Marzuq. Jadi ke kakeknya langsung atau langsung ikut gelar keluarganya. Wa amma kinayatuhu fahuwa wa amma kunyatuhu fahuwa Abul Fawz. Wa ismu abihi Muhammad Ramadan Al-Hasani. Ahmad ini Al-Marzuqi, Syekh Ahmad Al-Marzuqi, namanya Ahmad bin Muhammad Ramadan Al-Hasani. Ahmad bin Muhammad Ramadan Al-Marzuqi Al-Hasani. Ahmad bin Muhammad Ramadan Al-Marzuqi Al-Hasani. Oke. Itu namanya man yantami lis-sadiqil masduqi. Man yantami lis-sadiqil masduqi ini artinya aku salah satu orang yang turunan atau dari Nabi Muhammad SAW, atau kakek saya Nabi Muhammad SAW, atau aku turunan Nabi Muhammad SAW. Man yantami lis-sadiqi, yunsab, nasabnya balik. Kalau kita baca itu nasabnya pasti ada ya balik ke Nabi Muhammad SAW. As-Sadiqul Masduq kita sudah belajar kemarin waktu kufar Quraisy kasih nama kepada Nabi Muhammad SAW, namanya As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Al-Amin. Orang yang jujur, juga ahli mana. Subhanallah. Coba baca ini Bu. Iya. Kata Sadiqul Masduq itu adalah dua nama yang baca termasuk nama. Baca dari Nazimu Tilka biar mereka faham maksud.
Nazimutilka yang mana, Syekh? Next Nazim, oh sedikit ya. lagi. Nah, Bahwa nazim adalah orang yang bergaris keturunan dari Rasulullah. Lafaz adalah isim mausul yang menjadi sifat kedua bagi lafaz. Kata Shodiqul Masduq adalah dua nama yang termasuk nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti Shodiq Oke, adalah orang yang As-Sadiqul Masduq jujur. itu buah nama ya kan, satu dari dua nama ya kan. Dua nama, Itu iya. sampai Syekh Yusuf An-Nabhani karya buku kasih 1000 nama untuk Nabi Muhammad atau nama Nabi Muhammad. As-Sadiq, Al-Amin, Ar-Rahim, Ar-Rauf juga. Qad ja'akum من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طه، ياسين، أحمد، محمد، الماحي، الحاشر. Ya, ada yang kasih sampai 99 juga, ada yang kasih 1000. Semuanya dari Al-Quran. Itu As-Sadiqul Masduq ini dua nama dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada yang bilang, mungkin ada yang bilang, Syekh ini kamu bilang sampai 1000. Ini dalilnya dari mana? Itu mereka ambil dari sejarah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bilang ada berapa nama yang Rasulullah bersabda ana al-hashir, ana al-mahi, ana itu Rasulullah kasih tahu. Ada berapa mereka ambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Coba lanjut ya. Arti Shodiq adalah orang yang jujur dan benar dalam menyampaikan berita. Oleh karena itu, tidak ada kebohongan yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kejujurannya, orang-orang Quraisy menjuluki Rasulullah sebelum diangkat sebagai Rasul dengan julukan Al-Amin. Arti kata Masduq adalah bahwa orang-orang menyebarkan berita tentang kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Nazimu Tilka Ahmad Al-Marzuqi. Ceritanya Imam Ahmad Al-Marzuqi, dia orang yang banyak atau orang syair itu. Bisa tulis syair itu. Syair ya kan Bu Ida? Iya, syair. Dia tulis ya syair. Dalam satu hari dia mau bikin, lagi fikir, saya mau bikin nazam seperti ini yang tadi. Tapi subhanallah dia apa itu? Aqidatul Awam apa itu? Bait syair apa itu, Bang? Saya lupa tadi. La ilaha illallah. Dia mulai tulis tapi sampai satu bait dia tidak bisa lanjut. Lupa. Bukan lupa, tidak bisa. Tidak tahu katanya yang pas di mana itu. Sudah syairnya, dia syair sudah lancar, tapi waktu dia mau bikin Aqidatul Awam ini, dia sampai satu bait tidak bisa lanjut. Hikmah dari Allah Ta'ala. Dia mimpi Rasulullah SAW bilang sama dia, wahai fulan, ayo lanjut bait syair itu. Yang kemarin kamu bikin qasidah tentang tauhid. Dia bilang, tapi Rasulullah, saya sampai di situ tidak bisa. Rasulullah bantu dia, bilang setelah itu kamu bilang gini. Bisa lancar. Walhasil itu ceritanya panjang di buku namanya Kashful Dhunun fi Asma al-Kutub wal Funun. Ada buku namanya Kashful Dhunun fi Asma al-Kutub wal Funun, kasih sejarah atau bagaimana Syekh Ahmad Marzuqi tulis buku Aqidatul Awam. Nas'alullah an yanfa'ana bi هذا العلم وينفعنا بهذا الاعتقاد ويجعلنا وإياكم من أهل العلم واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sudah berhenti? Sudah stop?